Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Yohanes pasal ke-14. Yohanes pasal 14, kita sudah membaca sampai ke-11. Nanti kita terus membaca Injil Yohanes pasal ke-14. Kita membaca dari ayat yang ke-11 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya tidak tahu, engkau ingat, selama hidupmu sampai hari ini, pernah dengan khotbah dari bagian ini? Tidak. Pernahkah di gereja lain mendengarkan bagian ini? Begitu banyak pendeta suka mencari comot-comot ayat yang penting supaya menarik. Saya memberikan tafsiran setiap ayat. Kalau bisa, jangan ada yang dilupakan atau diloloskan. Bertanggung jawab setiap ayat saya menguraikan kepada kamu. Dan saya akan kasih kamu. Jikalau engkau pernah dengar khotbah melalui ayat-ayat yang baru baca, pasti 2 ayat. Yaitu kerja lebih besar. Dan dalam namaku, aku akan memberikan apa yang kau minta. Itu yang dikhotbah-khotbahkan. In my name you ask me, I will give it to you. Wah, itu yang digembarkan keras-keras. Tapi itulah khotbah yang paling salah. Nanti saya akan memberitahu kepada engkau. Apa namanya? Berdoa dalam nama Yesus pasti diberikan. Ini salah satu ayat yang paling diselewengkan. Dan penipuan dalam melanda ke mana-mana. Nah, orang Kristen ditipu oleh khotbah-khotbah yang salah. Sehingga seumur hidup menjadi orang menyeleweng tapi tidak sadar. Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya berkata kepada saudara. Yesus berkata kepada mereka. Dari ayat 11. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau kalau tidaknya percaya kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini Yesus menggabungkan 2. You believe in me? And believe what I say to you. If you don't believe that, you should believe what I do. Yang mengatakan sama yang mengerjakan. Percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalamku. Kalau engkau tidak percaya ini, engkau sedikitnya percaya apa yang ku kerjakan. Saudara-saudara, seseorang kalau ngomongnya banyak, kerjanya tidak beres. Jangan percaya dia. Lihat apa yang dikatakan, cocok sama yang dikerjakan atau tidak. Kalau ini cocok, mulai engkau menaruh percaya kepada orang itu. Karena itu orang jujur. What you say, you do it. You will never do what you say. You are a cheater. You deceive people. You are playing your gimmicky method to play around your fingers. Saudara-saudara, orang yang bisa ngomong tidak bisa lakukan. Jangan ikut dia. Engkau hanya mengikut mereka yang berbicara, tetapi ditunjang oleh kelakuannya mereka. Orang begini sedikit. Waktu saya umur 8, seorang guru mengatakan berapa kalimat, saya kaget. Dia orang Jepang itu ngomong, jalankan. Orang Jerman, jalankan, dan ngomong. Orang Tionghoa, ngomong, dan jalankan. Saya dengerin loh, bandingnya bangsa-bangsa lainnya. Orang Jerman, kerja, dan ngomong. Orang Jepang kerja, ngomong. Orang Tionghoa ngomong, tak kerja. Jadi paling jelek orang Tionghoa dong. Nah gua ini orang Tionghoa. Saya dilahirkan di dalam bangsa yang paling jelek. Tuhan, pindah saya jadi Jerman, tak bisa. Pindah saya dari Jepang juga tak bisa. Lalu bagaimana? Saya mulai berjanji sama Tuhan. I want to do everything I say. And that is Stephen Tong. Saya berani katakan apa yang saya khotbahkan saya lakukan. Saya cuma bicara sama Tuhan. I preach your word. And you do your own work. And you draw people to come to listen to your word. Ini prinsip saya terima dari Tuhan.
dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mau khotbah. Dia sewa gedung besar? Tidak. Dia tidak ada uang. Dia cari orang kaya? Tidak. Dia pakai apa? Padang belantara. Yang paling gersang. Yang paling murah. Yang matahari panas terik. Yang pasir tok. Kalau mau datang ya sudah. Nah mau ya sudah. Lalu dia berkhotbah, sini. Nanti jadi orang kaya. Tidak. Bertobat kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang khotbah cari seneng pendengar. Itu adalah budak daripada iblis. Hamba Tuhan yang berteriak bertobatlah. Hidup suci. Lalu orang mau datang. Itu hamba Tuhan. Saudara, engkau jadi anak muda mesti bisa membedakan. Kalau sudah dengar khotbah saya bertahun-tahun tetap tidak bisa membedakan. Buat apa engkau buang waktu di sini? Bukan buang waktumu, buang waktu saya. Saya tidak mau mendidik orang yang kebal. Yang tidak mengerti. Tapi yang sudah sadar. Yang mendapatkan inspirasi. Mendapatkan iluminasi Roh Kudus. Pikir baik-baik apa yang saya katakan. Lalu terus di sini. Memang gerakan kalau Tuhan berikan kepada saya. Saya harus katakan kalimat yang jujur. You do not want to obey God, go. You need not to be here. Saya tidak perlu. Engkau buang waktu, saya juga buang waktumu sendiri. Mendengarkan kau, tapi engkau main-main tidak mau jalankan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalimat ini, saya sangat terharu. You should believe that I'm in my Father. And my Father is in me. If you don't believe this, you should believe what I have done. Kalau engkau tidak mau percaya ini, sedikitnya engkau percaya apa yang kulakukan. Melakukan itu jauh lebih sulit daripada mempunyai bicara, nasihat, dan kalimat-kalimat. Saya mau mencari pengikut Yesus yang taat. Mencari orang yang tekun, sabar, sungguh-sungguh, mau ikut, mau dengar. Seperti Maria duduk di bawah kaki Yesus. Dengar firman. Lalu saya mengatakan, no one come to help. No one come to contribute. We come to learn and we come to serve. Humble yourself. Merendahkan diri. Aus firman. Dengar sampai jelas baru mulai ikut pelayanan. Waktu ikut pelayanan tahu engkau pelayan. Engkau bukan bos. Waktu engkau mengikuti pelayanan engkau adalah budak. Engkau bukan manajer. Saudara-saudara sekalian. Itulah gereja bisa menjadi kuat karena dari permulaan kita set up prinsip-prinsip seperti ini. Dan Yesus mengatakan I'm a doer. I'm not only an orator. Saya bukan pembicara orator. Saya bukan pembicara pidato. Wah, satu kali saya di Kupang kelihatan anak kecil diutus untuk menjadi orang pidato di atas mimbar. Wah, saya kaget. Ini besok kalau jadi pendeta lebih elokuan dari saya ini. Turun. Waduh, hebat. Hafalnya betul-betul dinamis. Retoriknya bagus. Tapi mereka bilang sama saya. Di Indonesia banyak anak-anak ahli pidato. Sudah pidato, sudah ngomong hebat-hebat. Tidak ada yang kerja. Di barat terbalik. Di barat itu pendeta kalau ngomong. Praise God. Tak lancar. Tapi mereka bisa menjalankan. Tapi akhirnya saya lihat. Di barat sudah bisa jalankan. Tetapi lambat laun mengikuti arus. Barat selama 20 tahun terakhir ini hancur. Karena apa? Memupuk rakus sebagai mental orang-orang yang ingin cepat kaya. Dan tidak mau kerja. Saudara, bukan saya pintar, bukan saya nabi. Saya kasih tahu, itu dalil. Dalil itu berarti kriteria dan prinsip-prinsip yang tidak berubah dari zaman ke zaman. The same thing. From the ancient time until now, in the modern world, the same thing happen. Kalau engkau rakus, engkau akan miskin. Kalau engkau tidak mau jalan ke prinsip alikat, engkau akan menjadi pengemis. Yang tidak bekerja, tidak boleh makan. Semua, 1, 2, 3. Sekarang kenapa orang mau jadi kaya? Nggak mau kerja. Beli saham. Saham beli 2.000. Tahun depan kalau 20.000. Nah, gua 10 kali jadi makmur. Puji Tuhan. Apa itu? Itu penipuan sendiri. Ini melanggar kitab suci. Meskipun kelihatan gerejanya maju, percuma. Karena engkau melanggar dalil. Dalil itu prinsip dasar yang tidak berubah dari zaman ke zaman. Tuhan kalau berkata yang tidak bekerja tidak boleh makan.
Engkau nanti pulang makan karena engkau tidak kerja. Engkau berdosa. Kecuali suamimu yang kerja berat. Kalau dia janji kasih kamu makan, silakan makan. Suami tidak kerja, nyonya tidak kerja, semua tidak kerja. Makan. Kamu makan apa? Saya kasih tahu terus terang. 30 tahun yang lalu. Saya kalau satu hari makan 3 kali. Khotbah cuma 2 kali. Saya rasa berdosa. Tidak usah ikut-ikut saya ya. Tapi waktu betul. Jadi saya khotbah mati-matian. Karena saya tidak boleh makan. Kalau saya tidak kerja berat, bagaimana bisa makan? Itu menjadikan saya seorang dasarnya kuat luar biasa. Kemana saja orang menyambut Stephen Tong paling gampang. Kasih makan sederhana. Tidak pernah ngomel. Tidur tidak enak. Diam-diam aja. Asal jangan ada banyak nyamuk. Tapi khotbahnya berapa berat. Tidak pernah rasa. Tidak pernah, saya capek, saya tidak mau, saya tidak bisa. Sini linu. No, saya stres. Pernah dengar saya stres? Siapa pernah dengar saya mau, aduh saya stres. Coba angkat tangan. Saya pasti bikin tanganmu stres. Saudara, no such thing in my life. Di dalam hidup saya tidak ada. Maka kerja. Akhirnya Tuhan memberkati pekerjaan saya. Heran. Semua kebaktiannya saya, uangnya perlu banyak. Selalu dikasih kecukupan. Kita tidak kerja apa, mau uang. Kita tidak kerja. Yesus mengatakan, percaya aku diam Bapakku, Bapak diam aku. Kalau engkau tidak percayalah apa yang aku lakukan. Please, if you don't believe me, you should believe in what I'm doing. I am doing something, you should pay attention. Orang yang tidak memperduli apa yang dikerjakan Yesus itu orang bodoh. Orang yang betul-betul mengamati apa yang dikerjakan Yesus itu orang bijaksana. Saudara-saudara, jadi pemuda-pemudi yang matanya jeli, mau melihat what is done by our Lord Jesus Christ when He incarnated Himself to be a human being. He is our example, our leader. He set the good example for every generation, for young people. Di dalam teologi liberal, saya perhatikan itu tahun 64. 48 tahun yang lalu saya memperhatikan. Mereka mengatakan, pay attention to Jesus' morality and abandon His deity. Jangan lagi percaya Yesus Allah, tapi percaya Dia manusia yang moralnya paling tinggi. You do not believe Jesus, my Lord. Coba percaya, you good example for me. We are the best people, most perfect moral leader in the history. Nah saat itu, saya sudah mengajar teologi 1 tahun. Saya menanya satu pertanyaan. Kalau Yesus adalah moralis yang terbesar. Semua perkataan, semua pekerjaan, semua tingkah laku, semua perbuatannya adalah menjadi contoh terbaik di dunia. Lalu saya tanya, what is the basis of His morality? Saya tidak dapat jawaban. Karena apa yang pernah saya tanya selalu saya meruncing tajam masuk ke dalam sumsum, ke dalam jantungnya pertanyaan itu. You liberals say Jesus good man, the perfect moral man, the most ethical leader, and most perfect example in the morality in history. Lalu saya mau tanya, can you do that? Can you follow Him and become a most perfect moralist? Bisakah engkau menjadi ahli moral sebaik Yesus Kristus hanya karena mengikuti Dia? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Orang yang mengatakan tanda tangan setuju Jerman melepaskan peperangan pertama. 2 orang teolog yang paling penting. Satu namanya adalah Adolf von Harnack. Kedua ada Wilhelm Hermann. 2 tanda tangan kepada Kaisar Jerman. Kami setuju. Jerman bangsa yang paling baik. Harus memimpin dunia. Mari kita perang. Waktu mereka tanda tangan. Maka ada seorang anak muda. Yang tidak lama lulus dari sekolah teologi. Geleng kepala. Loh, ini profesor saya. Profesor saya yang mengatakan manusia itu sama. Manusia tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semua di hadapan Tuhan itu sama rata. Loh, sekarang dia melanggar apa yang dia ngomong. Kenapa tanda tangan menyetujui Jerman perang? Dia langsung masuk ke dalam kamarnya kantor dari Adolf von Harnack. Dan Harnack juga panggil dia. Karena dia melawan.
Saya tidak setuju peperangan. Saya tidak setuju Jerman menjajah orang lain. Ini melanggar kekristenan. Wah, si Hanok ngamuk sekali. Dipanggil. Siapa itu pemuda? Namanya Karl Barth. Karl Barth melawan profesornya. Karena profesornya bisa ngomong, tidak bisa menjalankan. Profesornya percaya moralis Yesus Kristus. Profesor tidak percaya kalau Yesus mempunyai ketuhanan. The dependent, the lordship, and they adore his moral nature. Nah, di situ saya mulai timbul satu hal. Yesus kalau memang paling baik, etikanya paling tinggi. Apa yang menjadi dasar Yesus mempunyai moral begitu tinggi? Jawaban saya adalah the only possibility that Jesus is so morally perfect, so good, so humble, so merciful, so righteous. Yang membuat Yesus begitu murah, begitu adil, begitu suci, begitu baik. The only basis, the only possibility, because He is the Son of God. Karena dia ada anak Allah firman jelma menjadi manusia. Maka hidup sifat ilahi itu menjadikan dia begitu baik. Begitu merciful, begitu righteous, begitu truth, begitu holy. Tetapi ini tidak dipercaya oleh orang liberal. Dari mana saya lihat? Saya menjadi murid sekolah teologi. Bukan karena mau SKS. Bukan mau dapat angka tinggi. Saya mau tahu kebenaran. Cilakalah engkau hanya mau mengejar akan gelar, mencari SKS, tapi tidak mau kebenaran. Engkau dibuang oleh Tuhan. Engkau sudah dapat academical, title, berapa profesor, berapa doktor. Tidak ada gunanya. Tuhan tidak mau pakai. Lalu saya bagaimana menemukan ini? Karena saya menemukan di dalam semua tulisan buku liberal oleh Hanak dan semua rekannya yang liberal. Yesus, Yesus, Yesus. Tidak pernah muncul di depannya Yesus istilah Tuhan. Engkau biasa bilang Tuhan Yesus, begitu kan? Kalau seorang bilang Yesus, 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 tanya dia Yesus yang mana? Yesus orang Filipina atau mana? Di Filipina banyak Yesus loh. Yang namanya Yesus banyak loh. Jesus, 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 Jesus. Kenapa tidak ada istilah Tuhannya? Karena ada satu roh yang menipu mereka tidak sadar. Engkau jangan hanya lihat gejala. Jangan hanya lihat fenomena. Mesti tuntas cari sampai akarnya itu apa. Yang membuat dia begitu kenapa. Ada unsur apa yang membuat dia begitu aneh. Saya langsung menyadari. All the rebel theologians, they do not confess Jesus as a Lord. So no lordship, only morality. So I abandoned it. Saya tidak mau terima itu. Jesus, 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 Jesus. Tapi tidak ada Tuhannya. Kenapa Yesus yang disebut begitu banyak tidak Tuhannya? Ini satu gejala yang tidak beres. Tetapi setelah saya khotbah ngomong-ngomong gini, mulai Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus mulai keluar. Itu karena sudah diserang saya mulai berubah. Tidak ada gunanya karena bukan dari akarnya. Saya menemukan Tuhan tidak bisa dipisah. Ketuhanan Yesus menjadi dasar moral Yesus semua. Kalimat ini engkau tidak pernah dengar khotbah kan? Engkau kalau dengar khotbah bagian ini. Dalam namaku minta apa saya kasih. Itu yang dikhotbah-khotbah terus. Dan khotbahnya salah. Meracuni orang Kristen masih tidak sadar. Sekarang saya kasih tahu. Ini ayat penting. If you don't believe in me. You should believe what I have done. Maksudnya apa? My morality. My behavior. My work. My good deed. Is the manifestation of I am God. Moral aku, kebajikan aku, sifat dan pekerjaanku. Itulah bukti kalau saya adalah Allah. Tetapi engkau sekarang tidak mau percaya saya Allah. Engkau cuma mau mengambil moral saya. Nah mungkin. Karena moral saya dan keilahian saya itu tidak bisa dipisahkan. When you receive Jesus as good example. You follow Jesus as your model. Engkau mengikuti Yesus karena dia orang baik. Engkau kagum. Engkau ikut dia. Engkau harus tahu kebajikan Yesus dasarnya adalah ketuhanannya. Amin. Because He's Lord. The Lord is good. The Lord is merciful. The Lord is righteous. The Lord is a holy God. Why He's holy? Because He's God, so He can be holy.
Why is merciful? Because He's God. So He show His mercy attitude. Why is He righteous? Because He's God. The attribute of God's deity is the righteous God. Karena Dia adalah Allah, maka Dia adil. Karena Dia adalah Allah, maka Dia baik. Karena Dia adalah Allah, karena Dia penuh kasih. Karena Dia adalah Allah, Dia berkuasa mengampuni orang. Tidak bisa kita pisahkan. Sekarang banyak orang mau permen dari mama, tidak mau mamanya. Banyak orang mau berkat dari gereja, tidak mau gerejanya. Banyak orang mau dapat nama baik melalui Kristen, tidak mau Kristennya. Banyak orang mau kesembuhan Yesus, tidak mau Yesusnya. You separate. Engkau memisahkan apa yang kau mau dan apa yang ada di dalam. Tidak boleh. Saudara ingat ya pemuda-pemudi, jangan memperalat gereja. Jangan berharap Kristen. Jangan ikut-ikut ke gereja lu mendapat faatnya. Mendapat manfaat tapi tidak mau Tuhannya. Tidak boleh. If you receive Jesus Christ, receive not only His salvation or His forgiveness. Receive that He is Lord. Kalimat yang mengatakan, sekarang aku mengaku engkau adalah juru selamatku. Dan engkau adalah Tuhanku. Itu bikin saya nangis. Kalau seorang pemuda menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, ini boleong sim. Hati nurani tidak beres. Engkau mau pengampunannya, tidak mau ketuhanannya. Engkau mau kerja baiknya, tidak mau keilahiannya. Engkau memperalat. Engkau jadi orang Kristen memperalat Tuhan. Kurang ajar. Kamu kurang ajar. Engkau memperalat Tuhan. Hanya mau anugerah, mau berkatnya, tidak mau Dia sebagai Tuhan. Bagaimana engkau menjadi manusia dicipta oleh Dia, mau terima berkat Dia tapi tidak mau Dia sebagai Tuhanmu? Engkau berani begitu? Oh, banyak orang Kristen tidak beres. Saban hari mau berkat Tuhan tapi tidak mau Tuhan. Mau keselamatan tidak mau Tuhan. Mau pengampunan dosa tidak mau Tuhan. Mau karunia tidak mau Tuhan. Tuhan dipermainkan, karunianya dinikmati. Tidak bisa begitu. If you don't believe in me, you should believe my work. You should believe in what I have done. What I have done, what I show in my deed, in my good work, is believe because I'm sent by my Father. Saya diutus oleh Bapa, saya mewakili Dia. Itulah sebabnya saya bisa melakukan kebajikan. Kalau engkau tidak mau terima, cuma mau terima sebagian, engkau bukan murid. Saudara, mari kita berjanji hari ini di hadapan Tuhan. Lord Jesus, I'm your disciple. I'm your student. I'm your pupil. I want to accept you as my Lord. And then second step, I follow your example to live in this world. Menerima ketuhanan dan mengikuti teladan. Semua menerima ketuhanan. Lalu mengikuti teladan. I confess you as my master, my Lord. I'm only your servant. No, your slave. Pada waktu Paulus mengatakan, saya budak Kristus, tulis surat kepada kamu. Dia tidak pakai istilah servant. Dia pakai istilah doulos. Apa itu? Budak. I am the slave of Jesus Christ. Saudara tahu apa bedanya servant and slave? Servant bisa dibayar. Slave tidak usah dibayar. Servant itu ada syarat. Slave tidak ada kebebasan. Servant kalau sudah selesai janjinya dia boleh pulang. Doulos sampai mati milik pemilik. Milik tuannya. Karena apa? Dia adalah orang yang kalah perang. Lalu dari pihak musuh, tentara yang sudah perang dibawa menurut hukum orang Romawi menjadi budak yang tidak boleh berontak. Kalau berontak dibunuh. Dan dia tidak boleh tebus diri. Tidak bisa bebas sampai mati budak. Dan budak yang besar-besar itu dilelang. Kalau engkau lihat berapa lukisan, ya, saya percaya itu mungkin sungguh-sungguh. Laki-laki yang gede dempal itu diikat pakai rantai di pasar. Lalu inilah budak. Umpama namanya Aristiphanes. Orang Greka namanya. Inilah adalah seorang budak yang kita tawan daripada musuh. Badannya 98 kilo. Spearnya 35 cm. Ya. Ini badannya ada semangka. Ya. Kalau dia kerja lebih kuat dari sapi. Ya, ini harganya 100 juta. Kalau yang kurus-kurus gitu ya. Ya segini ya 30 juta lah. Oh, gitu.
Ini budak yang muda, masih umur 28, badannya, sehatnya, itu lingkarannya, semua overqualified, berapa mahal. Perempuan ditelanjangi, ini cantik sekali. Kalau menjadi budakmu, engkau boleh menikmati seks, boleh suruh dia kerja. Itu pasar budak. Nah pada waktu Paulus mengatakan, I am the slave of Jesus Christ. Dia memakai doulos. Saya hari ini berdiri, saya tahu kenapa saya berdiri. Saya tahu yang berdiri ini siapa. Saya tahu tugas Tuhan untuk saya apa. Saya mengetahui kalau saya mengatakan sesuatu bisa membangun rohanimu. Mengkoreksi kesalahan, membawa engkau lebih cinta kepada Tuhan. That is the value of my existence. Kalau tidak beda, I do not know. I do not want to be the servant of God. Saya bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus mengatakan kalimat ini memeras hatinya. Sangat susah. If you don't believe in me, you should believe what I have done. Anak Allah sudah ke dunia. Sudah dilahir di palungan. Sudah dibesarkan di Nazaret. Sudah begitu jeripaya 33 tahun setengah. Sampai dia berkeringat jalan kaki kelilingi kota desa-desa. If you don't believe me, you should believe of what I have done. Saudara-saudara, the deity of Christ, the lordship of Jesus Christ cannot be separated. Must not be separated with what he had done. Ini tidak ada sesuatu hal yang harus kita pisahkan. Karena dia bisa mengerjakan semua ini, menyatakan semua ini. Hidup seperti begitu suci, begitu adil, begitu penuh kasih sayang. Karena dia adalah Allah. Bagaimana engkau mau terima satu, tapi buang yang lain sebagai orang liberal? Tidak mungkin. Saya kasih tahu, liberal sudah mati dari hari pertama. Bukan setelah 150 tahun. 1852 began school started from the man called Christian Ferdinand Bauer. Mereka waktu memprovokasi akan hal-hal metode teologi namanya historical criticism atau higher criticism. Mereka kira menolong orang Kristen tidak lagi dihina oleh kaum intelektual. Mereka tidak tahu 162 tahun kemudian, tahun 2012. Kekristenan liberal semua kosong. Orang tidak ada lagi. Yang berbakti tidak ada lagi. Persembahan tidak ada. Gereja jadi kosong. Menjadi tempat orang turis foto-foto. Dulu pernah ada arsitektur seperti ini. Engkau pergi ke Belanda. Pergi ke Amsterdam. Pergi ke Oudekerk. The old church. Engkau akan melihat turis saben hari datang foto-foto. Sesuatu itu tidak berbakti di situ. Lalu orang datang ke gereja. Mau apa? Kenapa hari ini penuh orang di sini? Karena ada kipas angin terlalu besar, tidak ada. Karena ada lilin besar, tidak ada. Karena patung-patung seni, tidak ada. Why you come here? Because you need the word of God. You need the presence of God. Engkau perlu kehadiran Tuhan. Engkau perlu firman Tuhan. Maka gereja kalau ada firman penuh. Kalau ada firman kosong. Liberal never predict. Orang-orang liberal tidak pernah mereka menaksir. Atau mereka memikirkan. 160 tahun gereja jadi kosong semua. Sudah jadi kosong. Oh, gedungnya menjadi sesuatu monumen. Tidak boleh dibongkar. Ini tanda sejarah. Tanda sejarah. What for? Kristen perlu monumen? No. Kristen perlu movement. Kita perlu move of Holy Spirit to encourage. Roh Kudus mendorong to constrain and to guide us to lead the multitude into the promised future. Saudara-saudara, siapa pemimpin? Dengar kalimat di bawah. Pemimpin bukan orang yang dapat lencana banyak. Gantung dari sini sampai kaki. Lalu difoto. Wah hebat. Enggak. Itu bukan pemimpin. Itu penanggung salib yang tidak ada pahalanya. Berat sekali. Tidak ada pahalanya. Pemimpin adalah orang yang bisa melihat hari depan. Dan mampu membawa kawan-kawan sejamannya. Melintasi hari depan. Melalui perjuangan. Dan melalui janji Allah yang tidak berubah. That is the leader. A leader is the man who sees very far. And he is able to bring his countrymen, his co-workers, his people to jump into the very risky future by fighting spirit. And finally achieve the promised land. Itulah pemimpin. Saya
pernah bicara tentang seminar pemimpin. Saya bagi pemimpin dunia 16 macam. Dan yang Tuhan mau, yang terakhir ini. Engkau melihat hari depan. Engkau melihat apa yang tidak mungkin bagi orang, bagi engkau mungkin. Karena apa? Ada janji Tuhan. Dan janji itu mengandung apa? Perintah. Perintah apa? Berjuang. Berjuang menyangkal diri. Mau pikul salib. Mau riskan. Mau mati-matian berjuang. Dan orang yang bisa menggerakkan movement ini, itu pemimpin. I believe and I pray to God, make me a true leader of my age. I'm a leader. A leader is not a ruler. A ruler is to rule. A leader is to lead. Semua. A ruler is to rule. A leader is to lead. Bagi saya, kritik saya silakan. Kalau saya memang cocok dikritik, ya saya terima. Kalau cocok, saya tendang kembali kritikmu. Nanti Tuhan urus sama kamu. Yesus berkata, if you don't believe in me, believe what I have done. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Melalui apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang sungguh-sungguh suci, adil, cinta kasih, kemurahan, kebajikan, dan kesucian. Kita tahu, He is God Himself. And we should call Him my God, my Lord. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, jadikan kami orang yang patuh kepadamu. Orang yang bukan mau cari kemakmuran, keuangan, kesuksesan, kelancaran. Tapi orang yang mau sungguh-sungguh menjadi murid-Mu, yang taat kepadamu, berjalan dalam kehendak-Mu, dan menjadikan Engkau Tuhan kami. Setelah suara manusia berhenti berbicara, terus ke dalam hati kami. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui hidup kami yang masih muda. Supaya kami boleh dipakai Tuhan mengikuti jejak kaki dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan kami boleh menjadi manusia yang berguna di dalam zaman ini. Dan membawa sesama kami menuju tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.